Halo semuanya, saya Aulia Ajis Purba. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya dari kelas SMH dengan NIM 22516. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang drone dan bagian-bagiannya. Mari kita cek kidot. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Bagian-bagian drone ini memiliki peran dan fungsinya tersendiri hingga alat ini bisa terbang sesuai fungsi yang diinginkan oleh pengguna. Mengenal bagian-bagian drone beserta fungsinya. Untuk memberikan hasil terbaik, beberapa orang memilih untuk merakit drone sendiri dibandingkan membeli drone yang siap dipakai. Maka dari itu, penting sekali untuk mengerti setiap bagian-bagian drone beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda positif atau tanda silang. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga, baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antar motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat yaitu flight controller. Bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Berikutnya adalah radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk komunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudal, elevator, dan roll. Yang keenam adalah electronic speed controller atau yang disingkat dengan ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya pada sebuah motor drone yang terhubung dengannya. Berikutnya, tentu saja baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum yang digunakan adalah LiPo atau lithium ion polimer yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4 sampai 22,2 volt. Yang berikutnya tentu saja kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting,
maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas, namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang menghasilkan gambar lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsi-fungsi masing-masing. Sekian dan terima kasih.